Kita berjumpa kembali di program acara kuliah subuh, dan untuk hari ini 23 Maret 2020 akan ditemani bersama Ustadz Ahmad Junaidi ya, yang sudah ada di studio. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, baik, bersama Ustadz Ahmad Junaidi akan menemani Anda semuanya sampai jam 6 nanti ya, sahabat Wijaya. Tema kita apa Ustadz? Beriman kepada takdir Allah. Baik, untuk sahabat Wijaya selamat mendengarkan. Yang mau bertanya nanti ya bisa telepon dan bisa kirim pertanyaan Anda di SMS. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudariku pendengar kelas subuh Radio Wijaya rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Saudara-saudariku rahimakumullah, sekarang pada hari ini kita akan mengkaji salah satu hal yang penting untuk kita kembali mempelajarinya, yakni beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dengan mengucapkan, "Ya Muhammad, fa'akhbirni anil iman." Jelaskan, beritahukan kepadaku apa itu iman. Qala, Rasulullah menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minal bil qadari khairihi wa syarrihi." Sodakta, jawab malaikat Jibril, engkau benar ya Muhammad. Sebenarnya hadis ini banyak ditanyakan tentang 4 hal: Islam, iman, ihsan, dan kapan hari kiamat. Tapi kita hanya bahas pada bagian yang kedua, ketika malaikat bertanya apa itu iman. Nabi menjawab, sesungguhnya iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat Allah, kitabullah, Rasulullah, hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir Allah, baik ataupun yang buruk. Saudara-saudariku rahimakumullah, kita akan lihat pada bagian terakhir pada rukun iman yang ke-6. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, para ulama mengajarkan kepada kita ada 4 hal yang harus kita imani, kita yakini dalam hati kita tentang beriman kepada takdir Allah. Jadi yang pertama adalah yang disebut dengan al-ilmu. Kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh apa yang terjadi di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari hal yang paling kecil, detil, terperinci sampai dengan hal yang paling besar. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini atau di langit di luar Allah Subhanahu wa taala, itu atas sepengetahuan Allah. Ini harus kita yakini betul. Ketika kita beriman kepada Allah, maka pada bagian pertama ini, al-ilmu ini, bahwa kita meyakini, kita beriman bahwa Allah mengetahui seluruh kejadian di muka bumi. Semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali ketika orang, misalnya ingin berbuat maksiat, dia menyangka karena di tempat yang sepi Allah tidak mengetahuinya. Nauzubillah. Bahkan Allah menjelaskan berkali-kali, daun yang jatuh dalam hutan rimba raya yang gelap gulita, saking lebatnya hutan itu jatuhnya atas izin Allah dan Allah mengetahuinya. Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Dan hati adalah sesuatu yang mendapat perhatian istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuruna ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah enggak memandang kepada rupamu dan hartamu, tapi Allah memandang kepada hatimu.
Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati kita. Bagaimana sikap kita, bagaimana perasaan kita, bagaimana yang bercokol di hati kita, Allah mengetahuinya. Maka pada bagian pertama ini, ketika beriman kepada takdir Allah, kita meyakini seluruh yang terjadi di muka bumi ini, yang kecil, yang sangat kecil, yang tak tampak oleh mata kita, Allah mengetahuinya. Sampai yang paling besar, semua dalam pengawasan Allah. Yang kedua, saudara-saudariku pendengar subuh rahimakumullah, memahami takdir beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yakni yang disebut dengan al-kitabah. Kita harus beriman, yakin sepenuhnya bahwa seluruh yang terjadi di muka bumi ini, bahkan sebelum bumi dan langit diciptakan, Allah telah memerintahkan kepada makhluknya yang bernama qalam, pena, untuk mencatatkan seluruh peristiwa yang kecil, yang sedang, yang besar, yang berlangsung sampai hari kiamat tiba. Artinya, saudara-saudariku rahimakumullah, bahwa apapun yang menimpa kita, baik secara pribadi, kelompok, masyarakat, bangsa, negara, dunia ini, semuanya telah tertulis dalam kitab yang nyata di Lauhil Mahfuz. Para ulama berdasarkan apa yang disampaikan Allah dalam kitabullah Al-Quranul Karim, kitab itu disebut dengan Lauhil Mahfuz. Lauh Mahfuz, lauh itu papan, tempat menuliskan, mahfuz terjaga. Dan ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa isi Lauhil Mahfuz atau Kitabum Mubin, ada banyak namanya. Allah memberikan banyak nama terhadap kitab yang berisi catatan seluruh peristiwa, kejadian, dari mulai penciptaan sejak zaman azali 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi yang kita kenal dengan takdir azali, sudah dituliskan kejadian-kejadian yang akan berlangsung di muka bumi ini sampai hari kiamat tiba. Nah, saudara-saudariku pendengar subuh rahimakumullah, beriman kepada Allah pada bagian yang kedua ini, ada ulama yang menyebutnya pada tingkat yang kedua ini, harus betul-betul tertanam dalam diri kita, bahwa semuanya telah tercatat dengan rapi seluruh peristiwa di muka bumi ini dari awal penciptaan, yakni bi khamsi alfasanah, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah tertulis. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Itu adalah hanya Allah yang mengetahuinya. Ini yang harus kita yakini, bahwa semua telah tertulis dalam kitab yang nyata, Al-Kitabah. Kemudian yang ketiga, saudara-saudariku pendengar subuh Radio Wijaya rahimakumullah, yang disebut dengan Al-Masyiah. Artinya adalah kita yakin, kita iman, kita percaya bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini, apapun peristiwanya, mulai dari yang kecil sampai yang besar, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak. Allah berkehendak. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi kecuali atas izin Allah. Ma min musibati fi biiznillah. Semuanya itu atas izin Allah. Baik itu yang baik, bagus, yang menyenangkan jiwa, atau yang punya tidak menyenangkan jiwa. Semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita keliru. Maka ada ucapan-ucapan yang harus kita jaga. Misalnya, kapan kamu tempat saya? Terserah kamu. Nah, itu ucapan yang kurang baik. Terserah Allah, kemudian terserah kamu. Kapan kamu siap menyambut saya ke rumahmu untuk ngopi-ngopi misalnya, nah, seperti itu. Nah, panjang Ustadz, ya nggak apa-apa, begitu kalimatnya. Karena semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum bimaza taksibu ghadan, kata Allah. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan dikerjakannya esok hari. Nggak bisa kita memastikan besok itu saya mau begini, begitu, dan seterusnya. Ternyata Allah berkehendak lain. Ada tetangga misalnya yang meninggal, nah nggak jadi rencana tadi itu. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bercita-cita ingin menjadi tentara misalnya, maksimal dia menyiapkan dirinya, tetapi Allah berkehendak mungkin dia jadi polisi, atau jadi pegawai negeri, atau wira swasta, dan lain sebagainya. Jadi Al-Masyiah ini memahamkan kepada kita, meyakini kepada kita bahwa seluruh kejadian di muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Ustaz, bagaimana yang buruk-buruk? Iya, juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, manusia diberi pilihan. Ada takdir yang bersifat tidak bisa dirubah, ya. Ada takdir ikhtiar. Takdir ikhtiar pun merupakan sesuatu kehendak Allah. Bagaimana berikhtiarnya? Ya dengan doa. La yaruddul qada illa doa, kata Nabi. Tidak ada yang bisa merubah, mempengaruhi takdir yang menimpa kepada kita kecuali dengan doa. Allah memberikan pilihan. Allah berkehendak bukan berarti Allah memaksa manusia harus ikut kehendak Allah. Jangan sampai keliru memahami masalah takdir. Kalau keliru, na'udzubillah, nanti kita akan jatuh dalam kelompok yang disebut dengan Qadariyah atau Jabariyah. Ada yang berpikiran, saya kan sudah dikehendaki Allah untuk miskin, ngapain saya kerja? Loh, emang ente tahu yang tercatat di Lauhil Mahfuz bahwa ente itu miskin? Nah, itu keliru. Manusia disuruh ikhtiar, berusaha, dan tentu ditambah dengan doa. Baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis seperti kejadian sekarang ini. Ada yang berpikiran, ngapain saya sibuk-sibuk dengan urusan wabah ini? Kematian kan di tangan Allah. Itu pemahaman benar, tapi jangan sampai batas itu. Allah memberikan pilihan kepada kita. Apakah kamu akan berusaha untuk menghindari dari perkara itu? Atau kamu pasrah saja? Tentu tidak pasrah. Allah memberikan pilihan kepada kita untuk berusaha, berikhtiar, untuk menjaga kesehatan kita, untuk melindungi diri kita. Karena itu bagian dari takdir Allah. Nah, memahami ini memang agak berat. Ketika seseorang keliru memahami takdir Allah, maka dia bila jadi akan satu, dia akan pasrah sepasrah-pasrahnya. Terserahlah, kalau udah mau mati ya mati. Nah, itu keliru, itu keliru. Atau yang kedua, saya mampu. Nggak akan ada yang sanggup membuat mudarat kepada saya akan usaha. Nah, itu sombong. Kita dalam agama kita ada pada pertengahan. Kita yakin bahwa segala sesuatu ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah mencatatkan melalui makhluknya yang bernama pena, kolam 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan ini atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, Allah memberikan pilihan untuk ikhtiar, untuk berusaha mengikuti saran-saran, mengikuti himbauan oleh orang yang punya ilmu. Karena jelas Allah sendiri memerintahkan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang memiliki ilmu, yang punya pengetahuan, jika kamu nggak mengetahuinya. Masalah virus ini, kita tentu di Indonesia banyak orang ahli virus. Maka kita bertanya, membaca himbauan mereka, itu takdir ikhtiar kita. Jangan sampai kita pasrah, jangan sampai kita sombong juga. Na'udzubillah. Nah, saudara-saudariku rahimakumullah. Kemudian yang keempat, memahami beriman kepada takdir Allah yang keempat adalah yang disebut dengan al-khalqu. Artinya adalah bahwa kita meyakini dalam hati kita seyakin-yakinnya semua yang di muka bumi ini, baik zat, makhluk, sifat atau apapun, itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakannya, Allah yang menciptakan jasad kita, fisik kita, Allah juga yang menciptakan perbuatan kita. Loh, kok Allah menciptakan perbuatan kita? Iya. Kita bergerak melakukan sesuatu itu atas kehendak Allah. Allah yang menciptakannya. Tapi kita diberikan ikhtiar. Wahadainahun najdain, dan Allah telah memberikan kepadamu dua jalan. Kamu pilih. Ini jalan kebenaran, ketaatan. Ini jalan kefasikan. Kita diberi kemampuan untuk memilih. Orang yang berakal, yang menggunakan pikirannya, akalnya, tentu akan memilih jalan keselamatan. Jangan sampai dia memilih jalan keburukan. Nah, dari sini saudara-saudariku pendengar Qiyas Subuh rahimakumullah, 4 hal ini kita yakin, saya yakin-yakinnya. Hari ini banyak atau ada orang-orang yang keliru dalam memahami takdir Allah. Dan mengatakan, kalau sudah waktunya mati, ya mati, terserah Allah. Nah, itu keliru. Artinya dia tidak ada ikhtiarnya. Padahal ikhtiar itu juga merupakan kehendak Allah, takdir Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, 2 hal. 2 hal seperti apa yang kita pahami. Yang pertama, kata Nabi, la yaruddu qada illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah ketetapan Allah kecuali dengan doa. Dan doa itu juga ketetapan Allah, takdir Allah. Kita berdoa, makanya kita disuruh berdoa. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan.
Yang kedua, ikhtiar, berusaha. Wa kulli malu fa sairallahu amalukum wal rasulihi wal mu'minun. Bekerjalah kamu, berikhtiarlah kamu, berusaha kamu menghadapi situasi seperti ini. Dua hal ini. Doa terus kita lanjutkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa diajarkan Nabi, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzawi wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit lepra atau kusta, dan dari penyakit-penyakit buruk lainnya. Pastikan doa ini terus menerus lakukan, ucapkan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir pagi dan petang, giatkan, lancarkan. Musibah ini merupakan salah satu cara Allah untuk kembali mendekatkan diri kita kepada Allah Sang Maha Pencipta. Allah yang berkehendak, Allah yang menciptakan semuanya, Allah mengetahui semuanya. Dan itu adalah makhluk Allah. Tadi dikatakan pada bagian keempat, al-khalqu, bahwa seluruh di muka bumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal saudara-saudariku, perkuat ikhtiarnya mengikuti saran-saran dari orang-orang yang mengetahui tentang masalah ini. Ikuti himbauan pemerintah, himbauan para ulama, para ustaz. Yang kedua, berdoa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir sebanyak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu di antara zikirnya. Banyak sekali insyaallah. Dengan begitu kita lakukan, lalu seandainya kita juga masih kena, itulah takdir Allah. Itulah takdir Allah, sudah tercatat dalam Alkitab, dalam Lauhil Mahfuz, bi khamsi alfasanah, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik sahabat Wijaya semuanya, itu dia tadi sudah disampaikan tema kita pagi hari ini ya. Untuk yang mau bertanya silahkan bisa langsung telepon di 21873 atau bisa kirim pertanyaan Anda di SMS ya. Oke, baik, sambil menunggu di sini ada yang sudah SMS. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hamba Allah yang ada dari Waikanan mau bertanya, kalau kita bepergian jauh, sholat kita bisa dijamak, dan bagaimana kalau kita sudah sampai di tempat tujuan? Apakah sholat kita tetap dijamak dan dikosor, atau kita sholat seperti biasa? Dan sholat apa yang tidak bisa dijamak? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih saudara atau saudariku di Waikanan. Perjalanan yang membolehkan kita untuk menjamak dan mengkosor sholat kita, memang para ulama berbeda pendapat. Tapi yang paling standar umum adalah perjalanan kurang lebih 85 km. Itu yang kita pahami. Di luar itu mungkin ada pendapat yang lain, boleh juga diamalkan. Tapi setidaknya 85 km itu standar yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan rukhsah dari Allah, kemudahan dari Allah untuk menjamak dan mengkosor sholat kita. Yang kedua, manakah atau apakah sholat yang bisa kita jamak dan kosorkan? Kita pahami yang pertama adalah mengkosor dan menjamak sholat zuhur dengan sholat asar. Kemudian sholat maghrib dengan sholat isya. Kalau zuhur dengan asar, seandainya kita berangkat misalnya dari Waikanan sebelum zuhur, katakanlah pukul 11, maka kita akan menjamak kosorkan sholat zuhur asar kita dengan sebutan jamak takhir. Kita kerjakan pada waktu asar. Cukup 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ustaz, ternyata setelah sampai di sana saya itu masih ada waktu untuk asar. Ulama berbeda pendapat apakah akan mengulangi asarnya atau tidak. Yang terkuat adalah tidak usah mengulangi lagi karena tadi sudah sholat ya. Kemudian kalau misalnya kita akan berangkat sesudah zuhur, kita berencana ke Bandar Lampung sesudah zuhur, kita sholat zuhur di rumah kita, langsung kita jamakkan tapi tidak dikosor. Jamak lengkap, namanya jamak takdim. Jadi habis zuhur kita mau berangkat, habis sholat zuhur 4 rakaat, langsung kita sambung 4 rakaat sholat asarnya. Kita sudah jamak takdim sampai di Bandar Lampung misalnya pukul 5, masih ada waktu asar, nggak usah asar lagi karena kita sudah jamak takdim tadi. Adapun perkara kosor itu hanya untuk dalam sebuah perjalanan. Dalam hal-hal yang kita tidak melakukan safar, maka itu hanya jamak takdim. Subuh tidak ada jamaknya.
Subuh tidak ada jamaknya ya. Jadi jangan menggabungkan subuh dengan zuhur. Yang digabungkan itu zuhur dengan asar, bisa dilakukan waktu zuhur atau waktu asar, atau maghrib dengan isya dilakukan waktu maghrib atau dilakukan waktu isya. Ingat, sholat maghrib 3 rakaat tidak boleh dikosor, nggak boleh diringkas jadi 2, tetap 3. Adapun isyanya bisa diringkas jadi 2. Kemudian dalam hal sholat Jumat terjadi perdebatan para ulama. Perbedaan lah, ikhtilaf di antara para ulama. Apakah boleh menggabungkan Jumat dengan asar? Nah ini ada yang membolehkan dan ada juga tidak membolehkan. Silahkan, insya Allah kedua-duanya benar. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih untuk hamba Allah yang ada di Wai Kanan ya. Mudah-mudahan jelas. Selanjutnya ada lagi di sini hamba Allah yang ada di Kota Bumi ingin bertanya ya. Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara kita menyikapi tentang peraturan-peraturan yang sekarang ini mengenai beribadah di rumah saja. Oke, cara kita menyikapinya seperti apa? Ini memang sesuatu yang luar biasa ya. Ini pandemi wabah ini luar biasa. Sehingga buat saya dan saya kepada kawan-kawan saya mengajak untuk membaca fatwa Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah mereka adalah ahli ilmu, mereka paham dengan agama ini, mereka mengeluarkan fatwa atau himbauan itu tidak sembarang, ya pasti penuh dengan kajian yang diikuti oleh banyak orang, bukan 1 atau 2 orang, jelas. Kita ikuti fatwa ulama. Yang pertama, pada poin ketiga yang saya pahami harus kita ingatkan kepada para sahabat-sahabat kita, bagaimana tentang ibadah di rumah atau tetap berjamaah. Nah, saya membaca pada poin ketiga, apabila daerah itu atau kawasan itu telah nyata terjangkiti atau ada yang terkena virus menular ini, maka harus dilakukan sholat di rumah. Tidak perlu mengadakan sholat berjamaah, baik sholat 5 waktu ataupun sholat Jumat di masjid. Kedua, apabila daerah itu jauh dari katakanlah musibah ini, tidak ada, pemerintah setempat tidak menetapkan daerah yang sudah terkena atau terjangkiti, atau dalam tanda petik bahwa masyarakatnya hanya itu aja dalam komplek atau di suatu desa, suatu dusun yang interaksi dengan dunia luar itu sangat jauh, maka kita lihat jawaban dari fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, tetap sholat seperti biasa dengan syarat-syarat ketat. Dengan syarat ketat kita lihat yang pertama ya kita memastikan tempat sholatnya dibersihkan, dipel, disemprot dan disinfektan. Lalu menggulung seluruh sajadah, kemudian membawa sajadah masing-masing dari rumah, lalu ada jarak antara satu jamaah dengan jamaah lainnya. Ini nampaknya yang masih banyak dipilih oleh para jamaah yang ada di sekitaran Lampung Utara. Walaupun sudah ada juga yang tidak sholat sama sekali ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan, saudaraku yang di Kota Bumi. Kemudian jangan lupa, kalau seandainya kita was-was, kita ini manusia dihinggapi rasa was-was, khawatir, saya ngeri masjid saya itu ada orang-orang yang nggak saya kenal. Nah itu lebih baik kita sholat di rumah. Dan setiap perbuatan yang sudah kita lakukan selama ini berjamaah, kemudian karena alasan tertentu sakit atau musafir, di rumah pun insya Allah masih mendapatkan pahala berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jadi seperti itu ya Ustadz ya. Baik, untuk sahabat Wijaya, terima kasih yang sudah bertanya pagi hari ini. Ada tambahan Ustadz, silahkan mungkin. Baiklah saudara-saudariku, pada subuh rahimakumullah, menyikapi beriman kepada Allah, kita ingatkan pada 4 hal tadi. Yang pertama bahwa al-ilmu, segala sesuatu itu atas pengetahuan Allah, sepengetahuan Allah. Yang kedua al-kitabah, sudah tercatat di Lauhil Mahfuz seluruh kejadian di muka bumi ini dari awal penciptaan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sampai hari kiamat tiba. Sudah tertulis di dalam al-kitabah. Yang ketiga al-masyiah, bahwa Allah berkehendak, seluruh kejadian ini atas kehendak Allah. Manusia mengikuti kehendak Allah, tetapi manusia juga diberi pilihan untuk melakukan ikhtiar dan doa. Yang keempat al-khalqu, bahwa Allah lah menciptakan semuanya.
makhluk yang kecil yang tampak langsung oleh mata kita itu makhluk Allah. Allah yang menciptakannya. Allah menciptakan zat makhluk dan Allah menciptakan perbuatan manusia. Yang terakhir, jangan pernah mengabaikan apa yang telah dihimbau oleh para ulama kita dan para pemimpin kita. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada para pemimpin kita. Pemimpin kita ada dua, al-umara, pemimpin pemerintahan, dan al-ulama, pemimpin ilmu. Nah, taatlah kepada mereka. Insya Allah kita akan selamat. Kalaupun seandainya menimpa kita, itulah ketetapan Allah. Kita bertawakal kepada Allah, kita bersabar. Innallaha yuwaffas sabiru ajra bi ajrihim hisab. Allah memberikan balasan yang besar kepada orang bersabar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Junaidi, dan untuk sahabat Wijaya juga sampai di sini kebersamaan kita pagi hari ini ya. Berjumpa kembali besok di waktu dan gelombang yang sama.